Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah akhrajan nasi minal zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin saiki ila jadidi minannal junur. Wa ala alihi wa ashabihi azma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Saya perwakilan dari pengurus Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Provinsi Maluku Utara akan menyampaikan tausiah pada program Hasanah Pagi dengan judul Bersama Allah Segalanya Lancar. Sahabat kreatif para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, merupakan tugas kita semua menyambungkan hidup ini dengan Allah. Allah, sesembahan satu-satunya. Ar-Rabb, Tuhan satu-satunya. Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Menyambungkan seluruh aspek hidup ini dengan Zat yang Maha Mulia itu dengan jalan mengamalkan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Demikianlah kita membuktikan iman kepadanya. Demikianlah kita berjuang untuk menjadi hambanya yang mencari ridhonya. Demikianlah kita bekerja keras untuk mendekat kepadanya. Keyakinan kita kepada Allah, pemilik tunggal Asmaul Husna, memotivasi kita untuk menyambungkan pikiran kita, hati kita, perasaan kita, ucapan dan perilaku kita dengan Zat yang Maha Mulia itu. Kita selalu berorientasi pada ridhonya. Sahabat kreatif para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, kita senantiasa berpikir bagaimana mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita selalu bekerja untuk mendapatkan kasih sayangnya. Ucapan kita pun selalu dijaga agar tidak ada kata-kata yang dapat mengundang murkanya. Bahkan perasaan kita pun selalu dikontrol agar perasaan kita kepada Allah selalu baik, selalu bersangka baik kepada Allah. Demikianlah kita menuhankan Allah, demikianlah kita bertauhid, demikianlah kita menghayati iman kita kepada Allah. Demikianlah kita berusaha membuktikan keyakinan kita kepada Allah. Marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah, yang artinya maka berlarilah kamu kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 50. Ayat ini memerintahkan kita untuk berlari kepada Allah. Artinya kita diwajibkan untuk bercepat-cepat mengamalkan perintahnya dan cepat-cepat menjauhi larangannya. Ayat yang mulai memerintahkan kita bercepat-cepat menuju ampunan Allah dan surganya. Maksudnya kita diperintah oleh Allah untuk segera bertaubat, memperbanyak istighfar, segera beribadah, memperbanyak amal soleh dan menjauhi dosa dan maksiat. Dengan demikian kita akan mendapat ampunan Allah dan surganya. Orang yang beriman selalu berusaha untuk waspada, mewaspadai penyimpangan dari jalan Allah, mewaspadai kelalaian, mewaspadai bisikan syaitan, mewaspadai sangkaan jelek terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kewaspadaan itu, seorang mukmin menjaga kesadarannya, yaitu kesadaran sebagai hamba Allah yang mencari ridha Allah. Kesadaran sebagai muslim merindukan kasih sayang Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kesadaran sebagai makhluk Allah yang amat sangat lemah sekali,
sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah setiap detik. Kesadaran sebagai musafir di dunia ini sebentar lagi akan meneruskan perjalanan menuju keabadian surga Firdaus yang mulia. Amin, amin, Allahumma amin. Sesungguhnya kesadaran-kesadaran inilah yang wajib kita bangun dalam kepribadian kita pada setiap ruku dan sujud kita, pada setiap ayat Al-Quran yang kita baca, pada setiap untayan zikir yang kita bisikkan, pada setiap ungkapan permohonan kita kepada Allah, pada setiap kerja dakwah kita, kerja-kerja amal soleh kita, jihad-jihad sosial, budaya, politik, seni, pendidikan, dan ekonomi yang kita galakkan setiap hari, setiap saat. Sahabat kreatif, para pemuda-pemudi remaja masjid di mana saja Anda berada, cobalah kita renungkan hikmah yang sangat besar dari anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim pada awal setiap kegiatan positif. Sebelum makan kita membaca Bismillah, artinya dengan nama Allah saya makan. Maksudnya dengan memohon bantuan Allah saya makan. Sebelum minum kita membaca Bismillah, maksudnya dengan memohon berkah Allah saya minum. Sebelum membaca kita membaca Bismillah, maksudnya ya Allah berkatilah hambamu pada bacaan ini. Demikianlah seluruh aktivitas positif yang kita lakukan penuh dengan pendidikan Bismillah untuk menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperkuat kita keyakinan dan kesadaran kita sebagai hamba Allah yang beriman. Bila kita telah menikmati keakraban dengan Allah, niscaya kita akan merasa kehilangan bila tidak sholat jamaah di masjid. Bila kita telah merasa bahagia dengan ibadah, niscaya kita tidak akan menyesal bila kita menyempurnakan sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam. Bila kita telah merasakan indahnya membaca Al-Quran, niscaya kita merasa sangat rugi jika dalam sehari semalam kita tidak sempat membaca Al-Quran. Bila kita telah merasa enaknya zikir, niscaya kita merasa susah bila ada wirid zikir yang kita abaikan dalam sehari. Bila kita merasakan lezatnya doa, niscaya kita tidak akan bosan-bosan berdoa, memohon dan meminta kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bila kita telah merasakan mulianya membantu orang lain, niscaya kita rugi bila dalam sehari tidak membantu orang yang kita bantu. Bila kita telah merasakan manfaatnya dakwah, niscaya kita menyesal bila dalam sehari tidak ada orang yang kita nasihati. Demikianlah semua bentuk ibadah dan amal saleh. Bila telah dinikmati, kita akan merasa sedih bila kita abaikan. Inilah refleksi dari jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seorang yang senantiasa mengikuti petunjuknya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak berduka cita. Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Perjuangan untuk mewujudkan ayat mulia ini ialah perjuangan istiqomah, yaitu istiqomah dalam iman, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam peningkatan ibadah, istiqomah dalam zikir, doa, tilawah, dakwah, sedekah, kata-kata yang baik dan akhlak yang mulia. Olehnya itu, bila kita sedih dan susah, bersegeralah bertaubat, beribadah, berzikir, dan berdoa dengan khusyuk dan panjang. Bila kita mendapatkan ujian-ujian hidup penderitaan sesaat, kembalilah ke jalan istiqomah, renungkanlah iman kita. Renungkanlah betapa banyaknya dosa dan kelalaian kita. Dan renungkanlah Asmaul Husna. Beristiqomahlah. Oleh karenanya, saya atas nama Muhammad Afat Hidayah, utusan dari SMA Sains Al-Quran Yayasan Pondok Pesantren Wahid Tasim, Kota Sleman, Yogyakarta, mengucapkan banyak terima kasih kepada Prima DMI Maluku Utara yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertausiah pada program Hasanah Pagi yang disiarkan langsung oleh Pro 2 RRI Ternate. Semoga Prima DMI Malut akan semakin eksis ke depan dalam berkarya dan menampilkan calon da'i dan da'i muda Maluku Utara yang istiqomah dalam menebarkan kebaikan. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.